Shalom saudara, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman bersama hari ini. Mari kita mulai dalam doa. Bapa Surgawi, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Hari ini berkatilah kami lagi dengan firman-Mu. Tambahkanlah pemahaman kami akan salib Kristus yang sudah menyelamatkan kami, supaya kami bisa hidup penuh iman dan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Saya bacakan, bacaan kita hari ini tiba pada kitab Keluaran pasal 12. Saya bacakan beberapa ayat dari pasal 12 ini. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi, beserta sayur pahit. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara-saudara, manusia itu punya naluri yang sama untuk urusan yang satu ini. Yaitu kita ini suka sekali makan-makan untuk merayakan momen-momen spesial kita. Waktu kita ulang tahun, waktu kita perpisahan, atau wisuda, atau menikah, dan lain-lain. Nah, di momen-momen spesial itu, saudara, makanan minuman itu bukan lagi sekedar pengisi perut, tetapi itu mengungkapkan perasaan-perasaan kita. Bahkan mengungkapkan tentang siapa diri kita. Dan harapan-harapan yang kita rasakan bersama. Nah, saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Paskah itu adalah acara makan minum yang semacam itu. Hanya yang mereka rayakan jauh lebih besar. Mereka merayakan peristiwa yang sangat penting yang dicatat di dalam Keluaran pasal 12 ini. Peristiwa di mana Allah itu menyelamatkan leluhur mereka, bangsa mereka, dari penindasan Fir'aun. Keluar dari Mesir dengan dipimpin oleh Musa. Bagaimana Allah menyelamatkan bangsa mereka dari penindasan Fir'aun? Dengan tulah-tulah, saudara. Tepatnya setelah tulah yang terakhir, yang ke-10 itu. Yaitu kematian semua anak sulung. Tetapi anak sulung Israel selamat, saudara. Karena Allah, sesuai perintah Allah, mereka menyembelih anak domba. Setiap rumah tangga Yahudi menyembelih anak domba, mengoleskan darahnya di pintu rumah mereka. Dan atas perintah Allah, peristiwa Keluaran ini harus mereka rayakan turun-temurun sebagai hari raya yang penting. Maka setiap hari raya Paskah, setiap keluarga Yahudi mempersiapkan menu makanan yang khusus sesuai perintah Allah di dalam kitab Keluaran pasal 12 ini. Terutama mereka harus menyembelih anak domba untuk dimakan dagingnya. Nah, saudara-saudara, makan minum Paskah semacam itulah perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Hanya saja perjamuan terakhir ini menjadi sangat berbeda dari Paskah yang biasanya. Yaitu saat Yesus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah, minumlah. Saudara, para murid pasti bingung. Tapi belakangan akhirnya mereka paham bahwa sesungguhnya malam itu Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai anak domba Allah yang disembelih pada hari Paskah.
Yesus sedang bicara tentang kematiannya esok harinya itu. Di kayu salib itu, Yesus anak domba Allah itu disembelih. Dan darahnya telah membayar lunas harga pendamaian kita, orang berdosa dengan Allah. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus bisa luput dari kematian kekal. Seperti anak-anak Israel di Mesir itu. Nah, sejak saat itu juga saudara-saudara, sama seperti Musa memimpin 12 suku Israel keluar dari Mesir. Kali ini Yesus memimpin 12 muridnya. Lambang 12 suku Israel yang baru, umat percaya. Untuk keluar dari penindasan penguasa yang jauh lebih kejam dari Fir'aun, yaitu iblis. Nah, saudara-saudara, sejak itulah sesungguhnya Yesus menyatakan dirinya sebagai penebus dosa Israel. Bahkan penebus dosa seluruh dunia. Dan sejak itu para murid melanjutkan perjamuan Paskah itu dengan penghayatan yang baru. Sama seperti kita hari ini, sampai dengan kita hari ini. Yaitu lewat sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara, bersyukur untuk Keluaran pasal 12 ini. Mengarahkan kita pada Kristus. Mari kita andalkan karya salib Tuhan Yesus saja untuk kekuatan hidup kita. Dan juga untuk keselamatan kekal kita. Mari kita setia hanya mengasihi dan melayani Yesus saja. Karena kita orang Kristen ini bukan pengikut agama, saudara. Bukan pengikut gereja atau pendeta. Kita ini para pengikut Kristus. Murid-murid Kristus. Sang penebus itu mengutus kita sebagai saksi-saksinya, saudara-saudara. Yaitu mengisi hidup yang sudah ditebusnya ini. Dengan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah di urusan kita sehari-hari. Di segenap aspek hidup kita. Dan terus melawan dosa. Supaya kita bisa mengulang kemenangannya atas dosa. Dengan kuasa Injilnya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus, Allah penebus kami. Tolong kami menjalani hidup kami dengan hati yang penuh iman, penuh syukur. Karena Kristus telah melakukan apa yang kami sendiri tidak sanggup lakukan. Yaitu keluar dari belenggu dosa dan mendamaikan diri kami dengan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin.